semuanya, perkenalkan nama saya Gebi Amanda Puspitasari dengan NRP 1121040102. Yang selanjutnya teman saya yaitu Halo, dan namaku Dia Puji Nurrahma dengan NRP 1121040088. Dan selanjutnya, Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Atif Firmansyah dari kelas MP1D dengan NRP 1121040090. kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kekuatan penawaran dan permintaan pasar dengan subbab yang pertama yaitu pasar dan kompetisi, yang kedua permintaan pasar, yang ketiga penawaran pasar, dan yang terakhir permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pasar nih. Apa sih pasar itu? Pasar atau market merupakan sebuah tempat yang terdiri dari beberapa penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi untuk menjual dan membeli suatu produk atau jasa. Lebih singkatnya nih ya, merupakan sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa, di mana nantinya pembeli yang akan menentukan permintaan suatu produk atau jasa, sedangkan penjual yang akan menentukan penawaran dari sebuah produk atau jasa. Ada beberapa macam untuk pasar, salah satunya adalah pasar kompetitif, di mana di dalam pasar ini terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Lalu, sebuah pasar dapat dikatakan sebagai pasar kompetitif sempurna apabila pasar tersebut memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu barang yang dijual sama dan terdapat banyak penjual dan pembeli. nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli dan sanggup untuk dibeli. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran pada kurva permintaan. Kurva permintaan bertujuan untuk mempertemukan harga dan barang yang dipesan. Untuk gambar di samping menunjukkan grafik yang menghubungkan antara harga suatu barang dengan jumlah yang diminta atas barang tersebut. Seperti ketika harga pasar meningkat, maka jumlah permintaannya menurun, dan ketika harga itu menurun, maka permintaan itu akan naik. Selanjutnya, permintaan pasar versus permintaan individu. Nah, permintaan individu adalah permintaan satu orang terhadap barang atau jasa. Sedangkan permintaan pasar adalah gabungan dari semua permintaan individu. Pergeseran pada kurva permintaan. Jumlah permintaan mempengaruhi kurva permintaan sehingga kurva permintaan itu bergeser. Dan jika kurva permintaan itu menggeser ke kiri, itu disebut dengan pengusitan permintaan. Kebalikannya, apabila tiap perubahan yang menaikkan jumlah permintaan sehingga menggeser kurva ke kanan, itu disebut dengan peningkatan permintaan. Nah, ada juga nih faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama yaitu pendapatan, harga barang-barang terkait, ekspektasi, dan jumlah pembeli. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penawaran pasar. Penawaran pasar adalah banyaknya barang atau jasa yang bersedia dijual oleh penjual atau gabungan dari semua penawaran individu. Oke, selanjutnya kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan. Pada gambar kurva penawaran, kurva tidak dimulai dari nol karena jika dimulai dari nol, itu menandakan tidak ada barang yang ditawarkan. Berikut contoh dari grafik kurva penawaran. Selanjutnya, penawaran pasar versus penawaran individu. Penawaran pasar adalah gabungan dari semua penawaran individu, sedangkan penawaran individu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh setiap individu. Selanjutnya, pergeseran pada kurva penawaran. Kurva penawaran akan bergeser apabila salah satu faktor yang mempengaruhinya berubah. Faktor yang dapat menggeser kurva yaitu harga input, teknologi, perkiraan, jumlah penjual. Dan berikut adalah contoh dari grafik pergeseran pada kurva penawaran.
Baik, selanjutnya kita beralih ke materi gabungan penawaran dan permintaan. Oke, di sini ada titik keseimbangan. Apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, selanjutnya ada 3 langkah menganalisis titik keseimbangan. Yang pertama, menganalisis terlebih dahulu. Apakah yang tergeser itu kurva penawaran, permintaan, atau keduanya? Dan yang kedua, melihat arah pergeseran. Dan yang ketiga, menggunakan diagram untuk membandingkan perubahan. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang pertama. Apakah perubahan dalam selera konsumen menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan atau pergeseran kurva permintaan? Apakah perubahan harga menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan atau pergeseran kurva permintaan? Jawabannya ya. Perubahan dalam selera konsumen dapat menggeser kurva permintaan karena apabila harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun dan begitu juga sebaliknya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pendapatan Popeye menurun dan sebagai hasilnya ia membeli lebih banyak bayam. Apakah bayam termasuk barang inferior atau barang normal? Apa yang akan terjadi terhadap kurva permintaan Popeye untuk bayam? Jawabannya adalah bayam termasuk barang inferior dan dampaknya kurva permintaan bayam akan bergeser ke kanan karena permintaan bayam itu meningkat. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam soal dan aplikasi nih. Di sini terdapat soal yaitu dengan menggunakan diagram penawaran dan permintaan, tunjukkan dampak peristiwa berikut terhadap pasar pakaian dari katun. A. Banjir di Cina menghancurkan panen katun. B. Harga pakaian sutra turun. C. Semua sekolah mewajibkan siswa-siswi membeli sepasang seragam baru tambahan. D. Mesin jahit baru ditemukan. Kira-kira apa ya jawabannya? Yuk simak. Nah, di sini soal yang A yaitu banjir di Cina menghancurkan panen katun. Nah, apabila banjir dapat mengakibatkan panen katun hancur dan katun menjadi langka, maka permintaan katun akan meningkat. Selanjutnya soal yang B, yaitu harga pakaian sutra turun. Apabila harga pakaian sutra turun, maka penawaran yang ditawarkan juga akan turun. Selanjutnya soal yang C, semua sekolah mewajibkan siswa-siswi membeli sepasang seragam baru tambahan. Jika sekolah mewajibkan para siswanya untuk membeli sepasang seragam baru, maka permintaan akan meningkat. Yang terakhir soal D, mesin jahit baru ditemukan. Jika mesin jahit baru ditemukan, maka menjahit akan lebih mudah dan permintaan untuk menjahit juga akan meningkat. Untuk kurva permintaan dan penawaran dari jawaban soal dan aplikasi dapat dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya ada studi kasus. Menentukan harga tiket masuk museum merupakan contoh dari elastisitas harga permintaan. Nah, untuk memperkirakan elastisitas harga permintaan, perlu nih bantuan seseorang pakar statistik. Dalam mempelajari data-data, pakar statistik perlu menghitung faktor-faktor lain, seperti cuaca dan jumlah penduduk untuk membatasi pengaruh terhadap harga. Nah, maka analisis data akan memberikan suatu perkiraan elastisitas harga permintaan yang dapat digunakan dalam memutuskan masalah keuangan. Selanjutnya, prinsip ekonomi disesuaikan dengan 10 prinsip ekonomi, yaitu yang pertama, orang yang rasional berpikir dengan konsep marginal. Dan yang kedua, orang yang memberikan reaksi terhadap insentif. Sini juga ada pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan pakar statistik untuk menganalisa pengunjung? Jawabannya, pakar statistik akan menggunakan data historis dan memperhitungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah kunjungan. Dan yang soal kedua, apa tindakan yang akan diambil oleh pihak museum? Jawabannya, jika pihak museum akan menurunkan harga tiket, maka jumlah pengunjung akan naik dan jumlah pendapatan juga meningkat. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, bye-bye.